Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiarti dari Administrasi Perkantoran semester 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS, yakni merangkum materi kepemimpinan. Adapun pembahasan yang akan saya presentasikan adalah yang pertama, modal dan wewenang kepemimpinan, yang kedua, pemimpin yang ideal, yang ketiga, kepemimpinan Islam, yang keempat, macam-macam kecerdasan, yang kelima, manajemen sumber daya manusia, yang keenam, Key Performance Indicator atau KPI, yang ketujuh, brainstorming, yang kedelapan, manajemen konflik. Materi yang pertama adalah modal dan wewenang kepemimpinan. Model kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter, contohnya Korea Utara, Kim Jong-un. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokrasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang berkomunikasi satu arah atau sesuai kehendak kepemimpinan saja. Sedangkan gaya kepemimpinan demokrasi adalah gaya kepemimpinan dengan musyawarah atau komunikasi dua arah, yang mana pemimpin harus bisa menerima kritik dan saran dari yang dipimpinnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas kendali, itu harus yang dipimpin harus mempunyai inisiatif terhadap apa yang ia kerjakan sendiri. Wewenang kepemimpinan, yang pertama wewenang struktural, yang kedua wewenang kearifan atau karismatik, yang ketiga wewenang moral, yang keempat wewenang reputasi, yang kelima wewenang jasmani. Seperti apa sih pemimpin yang ideal? Pemimpin yang ideal yang pertama adalah jujur, yang kedua visioner. Jujur adalah berkata apa adanya, kemudian bertanggung jawab, tidak menyembunyikan banyak hal dari yang lain. Sedangkan visioner adalah berpikiran ke depan, mempunyai tujuan, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan sebagainya. Seperti apa sih kepemimpinan dalam Islam? Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya, kepemimpinan atau style of leader merupakan cerminan dari karakter atau perilaku pemimpinnya, leader behavior. Perpaduan atau sintetis antara leader behavior dengan leader style merupakan kunci keberhasilan pengelolaan organisasi, atau dalam skala lebih luas adalah pengelolaan daerah atau wilayah, bahkan negara. Sesungguhnya dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia, rahmatan linnas, dan rahmat bagi alam, rahmatan lil alamin, adalah Muhammad Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kelihatan di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Terjemah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik, tablik, amanah, dan fatanah atau disingkat STAP. Yang pertama sidik, yaitu jujur sehingga ia dapat dipercaya. Yang kedua tablik, penyampai atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat fatanah atau cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu juga dikenal ciri pemimpin Islam di mana Nabi SAW pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaklah ia melayani dan bukan dilayani, serta menolong orang lain untuk maju. Macam-macam kecerdasan. Yang pertama adalah EQ atau kecerdasan intelektual, yakni kemampuan seseorang untuk berpikir logis, mempunyai tujuan, terarah, dan analisis tinggi. Yang kedua EQ atau kecerdasan emosional, yakni kemampuan seseorang untuk menilai, mengelola, dan mengontrol emosi. Yang ketiga EQ atau kecerdasan spiritual, yakni kecerdasan untuk mengembalikan kepada sesuatu yang tidak terbatas dan berdiri sendiri, yakni kecerdasan ketuhanan.
Yang kelima, yang keempat, yakni CK atau kecerdasan kreativitas, yakni kemampuan untuk menciptakan banyak ide kreatif. Yang kelima, kecerdasan kemampuan dalam yakni AQ, kecerdasan adversity, yakni kecerdasan kemampuan dalam menghadapi masalah, kesulitan, dan tantangan hidup. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah usaha untuk memanfaatkan individu untuk mencapai tujuan organisasi yang bertujuan meningkatkan kontribusi produktif pada para karyawan bagi organisasi secara strategis, etis, dan bertanggung jawab sosial. Sumber daya manusia sendiri adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan. Key Performance Indicator atau KPI atau disebut juga dengan indikator kinerja utama adalah nilai terukur yang menunjukkan beberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Indikator ini secara khusus membantu menentukan pencapaian strategis, keuangan, dan operasional perusahaan. Penggunaan KPI sendiri juga sebagai alat bantu ukur kinerja tim sangat bermanfaat agar kita dapat mengetahui seberapa jauh usaha yang kita lakukan memberikan dampak bagi kemajuan bisnis. Contoh data yang dimaksud bisa berupa angka penjualan, engagement, reach, growth, dan lain sebagainya. Brainstorming. What is brainstorming? Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan gagasan. Cara ini bisa digunakan untuk mencari ide agar mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan tertentu. Metode ini dilakukan untuk menemukan ide berdasarkan spontanitas atau kreativitas. Tujuan spesifik dari brainstorming adalah menghasilkan ide-ide baru tanpa harus mendapat kritik dari pihak manapun, menjadi ajang bagi karyawan atau tim bebas berpendapat tanpa khawatir diinterupsi. Sarana untuk mengetahui kreativitas dan daya kritis tim, momen untuk membuat kumpulan pendapat, informasi pengetahuan, dan pengalaman dari semua tim. Dari sini perusahaan bisa membuat peta informasi atau peta gagasan, memecahkan masalah bisnis dengan cara kreatif, spontan, dan inovatif. Manajemen konflik. Manajemen konflik adalah cara untuk mengelola konflik untuk meredam kemungkinan buruk akibat konflik seperti permusuhan, perpecahan, hingga persaingan tidak sehat. Berikut adalah metode pemecahan dalam manajemen konflik. Yang pertama, kompromi atau compromising, mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik untuk bisa diajak berkompromi. Yang kedua, akomodasi atau accommodating, dilakukan dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik dan semua pendapatnya. Yang ketiga, kompetisi atau competing. Yang keempat, menghindari atau avoiding. Yang kelima, kolaborasi atau collaborating. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.